Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zanuar Triwibowo, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Pecanggaan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan secara kontekstual strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dalam proses pembelajaran matematika di SMA Negeri 1 Pecanggaan. Siapa yang tidak kenal dengan Ki Hajar Dewantara, pasti semuanya tahu dan kenal dengan filosofi beliau. Beliau adalah pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di zaman penjajahan kolonial Belanda, di mana pada saat itu pendidikan hanya dapat dinikmati oleh segelintir kaum bangsawan atau pekerja Belanda saja. Melalui pendirian Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara membuka kesempatan bagi seluruh rakyat untuk dapat mengenyam pendidikan yang tidak hanya untuk para prirai atau orang-orang Belanda saja, tapi para pribumi jelata pun berhak untuk memperolehnya. Dengan berdirinya Taman Siswa, membuka pintu gerbang ke arah kemajuan pendidikan di Indonesia. Hingga saat ini, pemikiran-pemikiran beliau masih relevan, dan Tut Wuri Handayani yang merupakan salah satu bagian dari trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara dijadikan sebagai semboyan bagi sistem pendidikan di Indonesia. Dan tahukah Anda bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah Menteri Pendidikan pertama di Indonesia yang diangkat pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno dengan nama asli Raden Mas Suwardi. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada mereka agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan kita sebagai pendidik tidak bisa mengubah kodrat yang sudah dimiliki oleh setiap anak, melainkan hanya dapat menuntun mereka dengan mempersiapkan pengalaman-pengalaman terbaik dalam proses ia menjadi dewasa. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong tetap harus memberikan tuntunan dan arahan kepada mereka agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang guru sebagai seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing sesuai dengan kodrat alamnya. Seumpama tanaman, ada berbagai macam tanaman yang tumbuh di taman atau ladang. Ada tanaman padi, ada tanaman jagung dan sebagainya, yang memiliki perbedaan antara satu tanaman dengan tanaman lainnya, sesuai dengan kodrat yang dimiliki dari tanaman itu sendiri. Begitupun dengan anak-anak yang ada di dalam kelas kita, mereka memiliki karakteristik keunikan dan potensinya masing-masing, dan ini sudah dimiliki oleh mereka sejak anak-anak itu lahir dan merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik? Sebagai pendidik, tugas kita adalah mempersiapkan lingkungannya. Kenapa? Karena kita sebagai pendidik tidak bisa mengubah kodrat yang sudah dimiliki anak. Ibaratnya seorang petani yang sedang menanam jagung, maka si petani tidak bisa mengubah biji jagung menjadi biji padi. Petani tidak bisa menyamakan cara mengurus tanaman jagung dengan cara mengurus tanaman padi. Tetapi yang bisa petani lakukan adalah dengan mempersiapkan tanahnya yang bagus, pengairan yang terbaik, pencahayaan dan nutrisi yang cukup, sehingga tanaman-tanaman yang ada di ladang dapat tumbuh berkembang dengan baik dan memiliki kualitas tinggi. Begitupun dengan kita sebagai seorang pendidik yang harus memberikan tuntunan, perhatian dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan setiap anak, agar mereka dapat mengeluarkan potensi secara maksimal dari dirinya sendiri. Pendidikan selain tidak dapat terlepas dari kodrat alam, juga tidak dapat dilepaskan dari kodrat zamannya. Artinya,
pendidikan harus sesuai dengan zaman, di mana anak itu lahir dan anak-anak harus disiapkan sesuai dengan zamannya. Sehingga kita dapat mempersiapkan anak-anak menjadi pribadi yang mandiri dan mampu berkontribusi pada masyarakat. Karena pada dasarnya pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mengajarkan karakter atau budi pekerti. Dan nilai budi pekerti atau karakter-karakter itu sebenarnya sudah ada dan tertanam dalam budaya kepribadian bangsa di setiap wilayah di mana tempat kita berada. Budi pekerti menjadi bagian penting dan tidak bisa terpisahkan dari pendidikan, juga pengajaran yang dilakukan oleh seorang pendidik. Pendidik harus mampu senantiasa memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya dalam mengembangkan karakter atau budi pekerti melalui pembiasaan yang dapat dilakukan di lingkungan sekolahnya. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya sebagai seorang pendidik diingatkan kembali bahwa pendidikan sejatinya harus berfokus pada anak. Hal tersebut yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya. Kita harus mampu dan bisa melayani mereka dengan setulus hati. Di depan kita harus bisa memberikan contoh. Di tengah, kita harus bisa memberikan semangat. Dan di belakang, kita harus memberikan daya kekuatan bagi peserta didik. Tidak hanya itu juga, kita sebagai seorang pendidik juga harus senantiasa mampu dan mau untuk mengikuti perkembangan zaman dengan terus mau belajar dan giat berlatih. Sehingga kita akan mampu mempersiapkan diri dan mempersiapkan anak-anak kita menjadi insan pembelajar yang berakhlak mulia. Terima kasih. Saya Zanuar Triwibowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.